Pemain keturunan Indonesia-Inggris dipanggil ke Timnas U17 Indonesia oleh Nova Arianto. Matthew Davies, jadi pemain keturunan baru yang akan merapat ke Timnas U17 Indonesia. Matthew saat ini bermain untuk tim asal Australia, Subiaco AFC U15. Dia berposisi sebagai bek kiri dan bisa beroperasi sebagai bek kanan dan gelandang. Memiliki paspor Indonesia, ibunya juga merupakan orang Indonesia. Sang pemain sendiri lahir di Australia dan memiliki ayah dengan warga negara Inggris. Kabar ini dikonfirmasi oleh rilis di laman 2 Halves Football Development. Matthew Davies akan hadir di pemusatan latihan Timnas U17 Indonesia. Memiliki tinggi 179 cm, dia memiliki modal penting untuk bermain dengan pemain lain. Selamat Matthew Davies. Telah dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan tim nasional Indonesia U17, tulis rilis di laman 2 Halves Football Development. Tentunya hal ini jadi kabar baik karena Nova Arianto semakin memiliki banyak opsi untuk menentukan pemainnya. Apalagi, Indonesia memasang target tinggi untuk bisa lolos ke Piala Asia U17 2025. Selain itu sang pemain bisa bertugas di beberapa posisi dan ini tentu akan jadi keuntungan dari tim pelatih. Kesempatan besar lainnya bagi gelandang berbakat Akademi U15 kami yang akan berangkat ke Jakarta. Untuk menunjukkan kemampuannya di depan pelatih tim nasional, tutup laman tersebut. Setelah Jens Raven, satu pemain diaspora juga tidak bisa perkuat Timnas Indonesia U19. Timnas Indonesia U19 tidak akan full tim dalam turnamen Seoul Earth on Ice Cup 2024. Sebab tim berjulukan Garuda Nusantara itu tanpa dua pemain diasporanya. Timnas Indonesia U19 tidak bisa membawa Jens Raven untuk Seoul Earth on Ice Cup 2024. Penyerang naturalisasi itu dibutuhkan klub Belanda, FC Dordrecht U21. Selain itu, Timnas Indonesia U19 juga minus Welber Jardim. Bek berusia 17 tahun ini direncanakan bakal kembali ke klub Brasil, Sao Paulo U17. Jens Raven dan Welber Jardim baru bahu-membahu membawa Timnas Indonesia U19 menjadi juara Piala AFF U19 2024 di Surabaya, Jawa Timur, pada 29 Juli 2024. Timnas Indonesia U19 akan berkancah di Seoul Earth on Ice Cup 2024 di Seoul Mokdong Stadium, Seoul, Korea Selatan, pada akhir Agustus 2024 hingga awal September 2024. Timnas Indonesia U19 bakal lebih dulu berhadapan dengan Timnas Argentina U19 pada 28 Agustus 2024, baru melawan Timnas Thailand U19 pada 2 hari berselang. Pada 1 September 2024, Garuda Nusantara akan menantang tuan rumah Timnas Korea Selatan U19. Jens Raven dan Welber Jardim akan absen membela Timnas Indonesia U19 di Seoul Earth on Ice Cup 2024, ujar pelatih Timnas Indonesia U19, Indra Syafri. Sebagai pengganti Jens Raven dan Welber Jardim, Indra Syafri bakal mencari pemain pengganti. Timnas Indonesia U19 disebutnya akan memulai persiapan pada 11 Agustus 2024. Kemungkinan ada beberapa pemain baru yang akan saya panggil ke Timnas Indonesia U19. Training camp dimulai pada 11 Agustus 2024, besoknya mulai latihan, ucap Indra Syafri. Upaya Erick Thohir untuk wujudkan duel Timnas Indonesia versus Belanda. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan adanya rencana berkolaborasi dengan Asosiasi Sepak Bola Belanda, KNVB. Kabar tersebut diungkapkan Erick Thohir setelah bertemu langsung dengan Duta Besar Kerajaan Belanda untuk Republik Indonesia, Lambertus Christian Grigens. Dalam pertemuan tersebut dibahas terkait potensi kerja sama di bidang energi dan pangan. Namun, ada juga pembahasan mengenai kolaborasi antara PSSI dengan KNVB. Bila itu terwujud, maka ada beberapa keuntungan yang diperoleh Timnas Indonesia.
Salah satunya adalah mendapat kesempatan menggelar uji coba melawan timnas Belanda. Hal ini berlaku untuk semua tingkatan umur. Tak sampai di situ, timnas wanita Indonesia juga memperoleh kesempatan serupa. Tadi bertemu Duta Besar Kerajaan Belanda untuk Republik Indonesia, Lambertus Christia Andrijrins. Kami membahas potensi kerjasama di bidang energi dan pangan. Kami juga menginfokan rencana kolaborasi antara PSSI dengan Asosiasi Sepak Bola Kerajaan Belanda, KNVB. Timnas Indonesia dan Timnas Belanda akan membuat program pertandingan persahabatan di semua usia baik pria maupun wanita, tulis Erick Thohir, dilansir dari Instagram pribadinya. Sementara itu, Timnas Indonesia sebelumnya juga pernah menjalani laga melawan Belanda. Seperti contohnya yang terjadi pada tahun 2013 silam. Kala itu, Timnas Indonesia menghadapi Belanda dalam sebuah uji coba yang terlaksana pada 7 Juni 2024. Timnas Belanda lalu membawa banyak pemain bintang pada laga yang terlaksana di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta itu. Pemain bintang yang dimaksud yakni seperti Robin van Persie, Arjen Robben, hingga Wesley Sneijder. Timnas Indonesia juga diperkuat nama-nama kondang seperti Greg Ngokolo hingga Boaz Solosa. Sayang, Timnas Indonesia harus menelan kekalahan telak dengan skor 0-3. 3 gol kemenangan Belanda dicetak oleh Siem de Jong, 2 gol, dan Arjen Robben, 1 gol. Pemain Timnas Indonesia Justin Hubner segera gabung klub Liga 1 Swedia IFK Norrköping. Pemain Timnas Indonesia, Justin Hubner, dikabarkan segera gabung klub Liga 1 Swedia, IFK Norrköping. Mengutip dari laman resmi IFK Norrköping, Justin Hubner akan berlatih terlebih dulu bersama tim utama IFK Norrköping. Kolaborasi antara IFK Norrköping dan Wolverhampton berlanjut. 2 pemain dari Wolverhampton berada di Norrköping minggu ini, tulis IFK Norrköping di laman resmi mereka. Justin Hubner dan Tyler Roberts akan berlatih bersama IFK Norrköping. Hubner yang lahir di Belanda adalah pemain Timnas Indonesia. Musim lalu ia dipinjamkan ke Cerezo Osaka, lanjut IFK Norrköping. Ini adalah bagian dari keberlanjutan kami. Mereka akan berlatih dengan tim A, tegas IFK Norrköping. Ada potensi jika tampil oke bersama IFK Norrköping di sesi trial, Justin Hubner akan dipinjamkan ke klub 13 kali juara Liga Swedia ini. Menarik menanti apakah Justin Hubner bakal dipinjamkan ke IFK Norrköping atau tidak. Satu hal yang pasti, karir apa yang diambil Justin Hubner mesti didukung. Sebab, Justin Hubner masih berusia 20 tahun dan masih bisa terus berkembang. Liga Swedia sendiri sedang bergulir saat ini. Hingga pekan ke-17 Liga 1 Swedia 2024, IFK Norrköping menempati peringkat 12 dari 16 tim. IFK Norrköping tercatat mengoleksi 20 angka, hanya unggul 2 poin dari zona degradasi. Musim lalu atau di tahun 2023, IFK Norrköping finish di posisi 9 dengan 43 angka.